Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan kali ini kita akan lanjut cerita pendakian mistis ke Gunung Salak yang dilakukan oleh Ari serta kedua temannya bersama salah satu saudaranya yang bernama Mamat. Dalam pendakian mereka kali ini terjadi beberapa konflik dan juga tentunya beberapa hal mistis yang mengganggu mereka. Nah, seperti apa kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Sementara Arya Pranata pergi ke rumah kakaknya, Mak Suti sedang mencoba berkomunikasi dengan jin tersebut. Dia ingin jin itu juga membantu rencananya agar berhasil. "Siapa kamu? Berani sekali mencoba mengusirku?" tanya jin tersebut sambil bersiap menerkam Mak Suti. Dengan kuku-kukunya yang panjang dan tajam, matanya nampak merah menyala dalam kegelapan. Rupanya, jin penguasa gua tersebut merasa terganggu saat jiwa Mak Suti tiba-tiba hadir, bertamu dalam singgasananya. "Tenang dulu, aku adalah gurunya Arya Pranata. Dan aku datang ke sini untuk menyelesaikan permasalahan denganmu," jawab Mak Suti menjelaskan. "Apa? Kurang ajar!" bentak jin tersebut yang langsung berniat menerkamnya berkali-kali. Namun Mak Suti dengan cepat bisa menghindarinya. "Sabarlah dulu, jangan terburu-buru," ujar Mak Suti mencoba menenangkannya. Namun jin itu nampak masih sangat bernafsu untuk terus menerkamnya. "Rupanya kau yang selama ini membantu dia menghindar dariku," bentak jin itu lagi nampak sangat marah. "Dengarkan aku dulu," ujar Mak Suti lagi. "Jangan banyak bicara kau," bentaknya lagi. Dia pun kembali mencoba menerkam Mak Suti. Seketika jin itu terbang melesat ke arah Mak Suti yang menghindar darinya. Berkali-kali dia melancarkan serangan dengan begitu cepat, tetapi lagi-lagi Mak Suti berhasil menghindar. "Kurang ajar! Di mana dia sekarang? Bawa dia ke sini!" bentak jin itu terlihat semakin berang. Nafasnya terdengar kencang menahan amarah. "Aku tahu kau sangat marah kepadanya. Tapi besok dia akan datang kemari bersamaku, membawa persembahan yang kau minta. Maka dari itu, aku meminta bantuanmu," ujar Mak Suti mulai mengutarakan maksudnya. "Kurang ajar! Sudah membangkang dan sekarang malah minta bantuan. Apa kau juga mau mati?" bentak jin itu lagi dengan nada yang keras, sambil kembali melancarkan serangan dengan ganas. Namun lagi-lagi Mak Suti dengan cepat dapat menghindar dari serangannya. Berkali-kali dia melompat ke berbagai arah sambil mencoba menyampaikan maksud kedatangannya. "Tenanglah dulu, aku datang kemari untuk memberitahumu. Dari 3 orang anak manusia yang sedang kau jadikan sandra, salah satu dari mereka adalah keturunan orang sakti. Dan jika kau menyentuh anak itu, maka aku yakin kau tidak akan mampu melawannya." "Lalu, kau kira kau bisa mengatasi orang itu, ah?" tanya jin penguasa gua sambil menghentikan serangannya sejenak. "Justru itu, aku tidak akan mungkin bisa menandingi ilmunya. Aku hanya menyarankan, cepatlah lepaskan salah satu dari mereka sebelum terlambat. Cepat, di mana kau menyandra mereka?" ujar Mak Suti. Dia bermaksud ingin segera melepaskan Ari. "Makanya, jangan berlagak sok pintar.
Aku yakin orang itu pun akan sama sepertimu. Dia tidak akan mungkin dapat menemukan tempat di mana aku mengurung mereka. Maka jalan satu-satunya, dia harus membawa Arya Pranata kepadaku. Ujar jin itu lagi seraya tertawa dengan bangganya. Bukankah dulu kau pernah merasakannya? Bagaimana tingginya ilmu orang itu? Dan kini dia akan kembali datang. Aku yakin kali ini dia tidak akan mengampunimu lagi. Ujar Mak Suti terus mencoba menakut-nakuti jin itu agar mau mendengarkannya. Jangan kau kira aku ini bodoh. Aku juga tahu kesaktian orang itu. Maka dari mereka bertiga, hanya 2 yang akan aku jadikan tumbal. Kurang ajar. Kalau begitu caranya, berarti aku dan Arya akan berurusan dengan orang sakti tersebut. Gumam Mak Suti nampak mulai panik. Dia merasa posisinya kini tengah terancam karena merasa ilmunya jauh tidak sebanding dengan Pak Rusman. Aku harus bisa membujuk jin brengsek ini, bagaimanapun caranya. Aku rasa itu tidak perlu repot-repot kau lakukan, karena Arya Pranata akan segera datang kemari dan membawa persembahan untukmu. Ujar Mak Suti mencoba membujuknya. Jangan kau kira aku akan percaya begitu saja. Kalian berdua sudah sengaja membuatku marah, dan sekarang aku akan menghabisi kalian. Ujar jin itu lagi. Nampak sudah tidak bisa diajak berkompromi. Lalu dengan cepat dia kembali melancarkan serangan di saat Mak Suti lengah. Dan tiba-tiba saja seketika tubuh Mak Suti terbanting dengan keras ke dinding gua. Tubuhnya pun terbaring lemah di atas tanah. Lalu Mak Suti kembali bangkit. Sambil duduk, dia mengusap hidungnya yang nampak mengeluarkan darah segar. Perempuan itu pun terlihat mulai marah. Kurang ajar juga dia. Baiklah, kalau memang itu maumu, aku akan layani. Gumam Mak Suti dengan mata yang memendam rasa dendam. Mak Suti langsung kembali berdiri. Mulutnya komat-kamit mengucapkan berbagai macam mantra. Nampaknya kini dia sudah tidak mau bermain-main lagi dengan jin itu. Dan seketika, dengan secepat kilat, tubuhnya meloncat ke sana kemari, bagaikan kilatan pedang yang bercahaya seperti petir. Lalu, mereka pun akhirnya terlibat perkelahian yang sengit. Keduanya saling serang dengan kemampuan masing-masing. Mereka berdua nampak sama-sama kuat, sehingga perkelahian itu pun berlangsung cukup lama. Tapi tiba-tiba, hembusan angin dengan begitu kencangnya bertiup, menyeruak masuk ke dalam gua, dan seketika menghantam tubuh mereka, sehingga keduanya pun terpontang-panting, tanpa bisa mengendalikannya, dan akhirnya tubuh mereka pun seketika terbaring di atas tanah. Tidak lama kemudian, terlihat sosok dengan cahaya yang sangat terang dari kejauhan. Dia berjalan dengan cepat menghampiri keduanya. Sinarnya yang kebiruan terlihat sangat menyilaukan, sehingga mereka pun nampak tidak mampu memandangnya lagi. Cepat lari jika kau ingin selamat, ujar Mak Suti sambil pergi secepat kilat, yang diikuti oleh iblis penguasa gua tersebut. Siapa lagi dia? Bukankah dia sudah mati? Tanya jin itu nampak penasaran, karena jin tersebut masih sangat mengenali sinar tersebut. Itu adalah ilmu dari manusia yang pernah menaklukkannya, tetapi yang dia tahu, orang itu sudah meninggal. Lalu keduanya pergi sejauh mungkin menuju puncak Manik II. Di sana mereka bisa berdiam diri beberapa saat sebelum Pak Rusman mengejarnya. Siapa dia? Tanya jin itu lagi. Dia adalah keturunan orang yang dulu pernah menaklukkanmu. Makanya dengarkan aku. Jika kau gegabah, maka aku yakin nasibmu akan lebih mengenaskan dari waktu itu. Jawab Mak Suti berusaha terus membujuknya. Baiklah,
Sekarang katakan, apa yang kau inginkan? Tanya jin itu yang nampak mulai melunak. Dengarkan aku. Sebaiknya sekarang cepatlah kembalikan satu di antara mereka, agar pewaris ilmu itu tidak terus mencarinya. Sementara yang 2 orang lagi, mereka adalah milikmu, dan aku akan menambahnya 2 orang lagi sebagai persembahan, sehingga hutang Arya Pranata padamu pun akan terbayar, ujar Maksuti menjelaskan. Baiklah, apa yang kau minta dari aku untuk membantumu? Tanya jin itu yang terdengar mulai setuju. Sekarang aku hanya menginginkan kau lepaskanlah bocah tersebut di tempat saudaranya yang telah kau pisahkan itu. Aku yakin mereka berdua akan segera pulang. Dengan demikian, orang sakti itu tidak akan berusaha mencari mereka lagi, ujar Maksuti menjelaskan rencananya. Baiklah kalau begitu. Tapi jika kau macam-macam, maka kau dan Arya Pranata tetap akan aku buru sampai kapanpun, sahut jin tersebut dengan nada mengancam. Akhirnya jin penguasa gua itu pun sudah sepakat dengan Maksuti. Mereka telah membagi tugas masing-masing untuk menghindari amukan dari Pak Rusman. Jiwa Maksuti pun segera kembali ke raganya. Sementara jin tersebut tengah menunggu waktu yang tepat untuk melepaskan Ari. Dia masih belum mau kembali ke singgasananya karena takut dengan sosok yang bercahaya terang tadi. Aku tidak menyangka ilmu orang itu ternyata masih ada. Untung saja aku bisa lari. Kalau tidak, pasti rencanaku akan gagal. Ini semua gara-gara kau, Arya Pranata. Kalau saja perempuan tua itu tidak membantuku, mungkin kau akan kuhabisi nanti, ujar jin itu terlihat marah. Tetapi di sisi lain, dia merasa telah diselamatkan oleh Maksuti. Ternyata benar kata perempuan tua itu. Jika aku tetap nekat mengurung keturunannya, maka aku akan terjerat dalam masalah yang besar. Hampir saja. Sementara itu, kini Arya Pranata sudah kembali menemui Maksuti. Mereka berdua sudah nampak sedang berbincang di balai depan gubuk itu. Bagaimana Arya? Apakah kau sudah berhasil meyakinkan mereka? Tanya Maksuti pada muridnya yang baru saja tiba. Aku sudah berhasil meyakinkannya, dan aku juga sudah menghubungi 1 orang temanku untuk membantu rencana kita. Tapi aku sempat kebingungan karena dia berniat untuk mengajak keluarga Pak Rahman, salah satu orang tua dari anak-anak itu, jawab Arya Pranata. Lalu kau mengizinkannya? Tanya Maksuti dengan nada tinggi dengan wajah terlihat cemas. Memangnya kenapa, Mak? Tanya Arya yang kaget. Justru dialah salah satu keturunan orang sakti itu. Harusnya kau jangan melibatkan orang tersebut. Sebaiknya kau cepat kembali. Aku tidak mau rencana ini gagal karena kecerobohanmu, ujar Maksuti terlihat berang. Dia menyuruh Arya untuk segera kembali ke rumah kakaknya. Iya, Mak. Sebentar, aku akan telepon dia. Aku takut dia sudah menghubunginya. Tapi apa alasannya kira-kira, Mak? Masalahnya dia pasti akan merasa heran kalau aku melarangnya, ujar Arya. Dia nampak merasa kesulitan untuk bisa memberikan alasan yang masuk akal. Terserah, aku tidak mau tahu. Itu tugasmu, bentak Maksuti kesal pada Arya yang terkesan lamban. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Gumam Arya Pranata terlihat kebingungan. Bingung aku, Mak, ujar Arya yang nampak masih belum menemukan ide. Kenapa kau tidak menyuruhnya mengajak orang tua bocah yang satunya saja? Kemudian kau pura-puralah bahwa penyelamatan mereka tak bisa dilakukan terlalu banyak orang. Nanti bisa ketahuan penjaga. Kan itu bisa kau buat alasan, ujar Maksuti memberikan alasan. Oh iya, Mak, maaf, mungkin aku terlalu terburu-buru. Baiklah, aku baru ingat sekarang.
Kebetulan salah satu dari mereka juga terdapat saudara Imam. Sebaiknya aku suruh dia mengajak orang tuanya saja, jawab Arya lagi yang mulai bisa memecahkan masalah. Baguslah, siapapun itu, yang penting kita harus membawa 2 orang sebagai tumbal, karena aku sudah berjanji pada jin itu, ujar Mak Suti nampak senang karena rencananya berjalan dengan baik, meskipun hampir saja dia mati karena perkelahian itu. Tapi, apakah temanmu itu bisa dipercaya? Tanya Mak Suti nampak khawatir. Tenang saja Mak, itu urusan saya. Pokoknya semuanya beres. Dan sekarang pun, aku akan kembali bertemu dengannya untuk membicarakan hal ini, jawab Arya. Keduanya kini sudah sepakat bahwa yang akan menjadi target pembunuhannya adalah 4 orang. Mereka adalah Imam, Desi, dan ayahnya masing-masing. Lalu Mak, bagaimana skenario pembunuhan yang akan kita rencanakan besok? Tanya Arya lagi. Mudah saja. Yang penting kita harus bisa memastikan dulu bahwa kedua anak keturunan orang sakti itu harus kembali dulu pada keluarganya. Dengan demikian, maka urusan kita hanya tinggal dengan jin itu, tanpa ada campur tangan orang lain. Setelah itu, kita akan membawa mereka masuk ke dalam gua untuk menemui anak-anaknya, lalu meninggalkan mereka di sana, jawab Mak Suti menjelaskan. Terus, bagaimana caranya Mak? Bukankah waktu persembahan itu hanya tinggal 3 hari? Tenang saja, semuanya sudah aku selesaikan. Aku sudah menemui jin itu, dan dia akan segera melepaskan bocah itu. Kemudian, sebisa mungkin mengantarkannya pulang, agar urusan ini bersih dari campur tangan orang sakti itu. Mak Suti pun menceritakan semuanya pada Arya, bahwa dia baru saja telah berkomunikasi dengan jin tersebut dan mereka sepakat dengan penawaran dari Mak Suti. Dan yang terpenting bagi mereka sekarang, mereka harus hati-hati. Jangan sampai ada satupun keluarga Pak Rusman yang menjadi sasaran, karena mereka tahu bagaimana nanti akibatnya. Syukurlah kalau begitu Mak. Berarti sekarang aku sudah bisa kembali ke rumah kakakku lagi. Dan jam berapa besok kita akan pergi Mak? Tanya Arya lagi sebelum pergi. Pukul 5 pagi kita sudah harus berada di kaki gunung. Kau berangkatlah pukul 4:30 kemari. Kita akan berjalan cepat besok melalui jalan itu, ujar Mak Suti lagi sambil menunjuk ke arah belakang gubuknya. Baiklah Mak, sekarang aku akan segera menghubunginya, ujar Arya Pranata seraya bergegas mengeluarkan ponsel dari sakunya. Setelah kembali berbicara dengan Mak Suti, Arya Pranata pun segera menghubungi kakaknya melalui panggilan telepon. Mereka kembali berbincang, membahas masalah rencananya. Di rumah Imam juga sudah hadir ayahnya Desi yang sengaja dipanggil oleh Pak Dadi. Sementara itu, ibunya Imam terlihat sedang mengobrol berdua dengan ibunya Desi. Keduanya terlihat serius. Sepertinya mereka pun masih mempertimbangkan masalah yang sama. Setelah berbincang-bincang lumayan lama, hingga akhirnya mereka bertiga pun sudah sepakat bahwa hari esok akan segera berangkat ke Gunung Salak, ditemani oleh Mak Suti dan temannya Arya. Baiklah, kalau semuanya sudah sepakat, berarti kita akan berangkat pagi-pagi sekali. Besok kita akan ditemani oleh orang pintar, dan satu lagi teman saya yang sudah terbiasa menjajaki hutan itu, ujar Arya yang nampak merasa senang karena akhirnya berhasil membohongi keduanya. Terus, apakah mereka sudah kamu hubungi? Tanya Pak Dadi. Oh, ya sudah Kak, tinggal menjemput saja. Pokoknya semuanya sudah beres, besok kita tinggal berangkat. Lalu, bagaimana dengan perlengkapannya? Apakah cukup hanya itu saja, tidak ada tambahan lain? Tanya ayahnya Desi. Pokoknya semua sudah saya siapkan. Kalian hanya bawa seperlunya saja, termasuk pakaian ganti, jawab Arya nampak kesal karena keduanya selalu banyak tanya. Sekarang istirahatlah, karena besok setelah subuh kita harus mulai berangkat. Dan kalian tidak perlu membawa kendaraan.
Biar semuanya menumpang di mobil aku saja, ujar Arya lagi sambil menutup panggilan teleponnya. Kemudian Arya Pranata pun pergi ke rumah temannya. Sementara Pak Dadi dan ayahnya Desi, mereka berdua sibuk mempersiapkan semuanya untuk keberangkatannya esok pagi. Sementara itu, Pak Rusman dan adiknya yang juga ditemani oleh Mbah Jajat, mereka bertiga kembali berbincang mengenai masalah itu. Jadi bagaimana bang? Apakah sudah ada titik terang? Tanya Pak Rahman pada kakaknya. Setelah baru saja aku mencoba berkomunikasi dengan jin itu, ternyata dia malah kabur entah kemana. Tapi nampaknya seseorang sedang berkelahi dengannya. Aku juga curiga, jangan-jangan itu adalah orang suruhan Arya Pranata, ujar Pak Rusman menyampaikan hasil tirakatnya. Apakah itu artinya jin tersebut tidak mau bernegosiasi bang? Tanya Pak Rahman lagi. Bisa juga seperti itu. Nampaknya jin itu benar-benar sudah berani bermain-main lagi bah, sahut Pak Rusman mengira-ngira. Kurang ajar. Abah juga awalnya sudah mengancamnya, tetapi jin itu malah terkesan lebih galak. Nampaknya dia benar-benar sudah kembali merasa lebih hebat, ujar Mbah Jajat menambahkan. Ini sudah benar-benar keterlaluan, ujar Pak Rusman terlihat marah. Lantas, bagaimana mengenai Arya Pranata bang? Apakah abang juga sudah bisa melihat keberadaannya? Tanya Pak Rusman nampak semakin mengkhawatirkan nasib anaknya. Ya, aku sudah bisa melihat wajahnya. Hanya saja belum berhasil melacak lokasi keberadaannya. Sepertinya ada kekuatan yang sengaja dibuat untuk menyembunyikannya, jawab Pak Rusman yang merasa kesulitan melacak keberadaan orang tersebut. Lalu bagaimana kita bisa menemukan dia kalau begitu bang? Sementara waktu kita tidak banyak, tanya Pak Rahman yang berharap pada kakaknya. Sudahlah, sekarang kita akan pergi ke Gunung Salak. Kita tidak usah mencarinya lagi. Aku akan langsung saja datang ke gua itu membawa mereka pulang. Dia sudah mencoba mempermainkan kita. Aku sudah tidak sabar lagi ingin membuktikan ilmunya, jawab Pak Rusman menegaskan dengan nada terdengar marah. Baiklah kalau begitu, lebih cepat lebih baik, jawab Mbah Jajat. Sekarang bersiaplah, kita akan segera berangkat. Rahman, kamu sebaiknya tidak usah ikut. Di rumah tidak ada laki-laki lagi. Aku takut akan terjadi sesuatu di sini, ujar Pak Rusman lagi. Kemudian pada malam itu juga Pak Rusman dan Mbah Jajat pergi menuju ke pos pendakian. Mereka sudah tidak mau membuang-buang waktu lagi dan sudah sangat geram dengan jin tersebut. Keduanya sudah berencana akan menemui tim SAR yang masih bertugas melakukan pencarian karena merasa khawatir jika nanti ada di antara mereka yang terkena amukan jin penguasa gua tersebut di saat Pak Rusman dan Mbah Jajat menyelamatkan Mamat dan teman-temannya. Sementara itu, Pak Rahman menuruti permintaan kakaknya untuk tetap tinggal di rumah bersama keluarganya. Setelah menghabiskan perjalanan, Pak Rusman dan Mbah Jajat pun sudah tiba di kaki Gunung Salak. Keduanya berkeliling di sekitar pintu pendakian, tetapi tidak satupun orang yang bisa dia temui. Kenapa di sini sepi sekali? Kemana mereka, Bah? Tanya Pak Rusman yang terus memandangi ke sekeliling. Saya rasa para petugas itu sudah beristirahat, Pak, karena sekarang sudah hampir tengah malam, jawab Mbah Jajat memperkirakan. Terus, bagaimana supaya kita bisa pergi naik sekarang, Bah? Tanya Pak Rusman lagi. Pak, apakah tidak sebaiknya kita istirahat dulu saja? Karena sekarang sudah malam sekali. Abah takut kehadiran kita malah akan mengganggu para pencari itu yang pasti sedang istirahat. Saran Mbah Jajat yang tiba-tiba merasa harus pulang dan dia yakin jika Ambu sedang menantinya. Baiklah Bah, aku juga memang perlu tempat untuk kembali melakukan tirakat karena perasaanku rasanya kurang enak. Yang penting sekarang kita sudah berada di sekitar gunung ini. Jadi besok subuh
kita sudah bisa melanjutkan perjalanan," sahut Pak Rusman nampaknya setuju dengan saran Mbah Jajat. Kemudian mereka pun kembali berjalan menuju rumah Mbah Jajat yang tidak terlalu jauh. Sedangkan kondisi Mamat saat ini dengan dibantu oleh sosok perempuan tersebut yang terus mengikutinya, akhirnya sejak tadi sore dia telah berhasil menaiki tebing itu. Lalu perempuan itu langsung mengajaknya pergi ke gua untuk membebaskan teman-temannya. Mamat seharian tadi menghabiskan waktunya untuk berjalan menyusuri hutan yang gelap yang disesaki oleh semak. Awalnya dia berharap untuk bisa sampai ke gua tersebut dengan cepat. Tetapi karena kondisi medan yang sangat sulit untuk ditembus, akhirnya dia pun kembali menghentikan perjalanannya. "Seberapa jauh lagi perjalanan kita?" tanya Mamat sambil terus berjalan perlahan sambil sesekali menyingkap semak-semak. Sebenarnya jarak gua itu tidak terlalu jauh, tapi jin itu sudah mulai menutupnya agar tak ada lagi manusia yang bisa menemukan gua tersebut kecuali Arya Pranata, jawab jin wanita itu. "Loh, terus sekarang kamu mau membawaku kemana?" tanya Mamat terlihat sedikit kaget. "Tenang saja, aku tahu gua itu karena aku pun pernah terkurung di sana," jawab Nimas. "Kamu yakin kalau Desi dan Ari sudah terkurung di gua itu juga?" tanya Mamat yang kembali teringat pada kedua sahabatnya. "Meskipun aku tidak bisa melihatnya, tapi aku sangat yakin dengan apa yang aku katakan. Karena sejak awal, mereka memang terus berusaha memisahkan kau dari kedua temanmu." Karena merasa tubuhnya sudah sangat kelelahan, Mamat pun malam itu berniat untuk istirahat sejenak, sambil memikirkan kembali bagaimana dia bisa menyelamatkan teman-temannya. Ternyata nggak semudah yang dibayangkan, gumam Mamat seraya memetik beberapa daun untuk dijadikan alas duduknya. Mamat sebenarnya sudah tidak sabar ingin melanjutkan perjalanan, namun dia tidak mungkin menembus hutan yang begitu gelap. "Baiklah, sekarang kau istirahatlah. Aku akan pergi ke gua untuk memastikan apakah kedua temanmu benar-benar sudah ada di sana," ujar Nimas yang berniat untuk pergi. Mamat pun terlihat menganggukkan kepalanya sambil kembali mengumpulkan dedaunan untuk alas peristirahatannya. Sementara Nimas sudah pergi menghilang dengan cepat. Beberapa saat kemudian, Mamat pun sudah membaringkan badannya di atas tumpukan dedaunan untuk melepaskan rasa lelah yang sudah sangat membuatnya tidak nyaman. "Alhamdulillah ya Allah," ucap Mamat pelan nampak merasa nikmat saat meluruskan badannya sambil terlentang. "Kenapa Bapak belum menolongku? Bahkan dia juga tidak hadir dalam mimpiku. Apa mungkin ini menunjukkan pertanda bahwa sebenarnya keadaanku dan teman-teman tidak sedang berada dalam bahaya besar, seperti yang sangat aku takutkan sekarang?" pikir Mamat. Dia merasa heran karena di dalam kondisi bahaya seperti yang kini telah dialaminya, ayahnya tidak kunjung hadir dalam mimpinya, sehingga dia pun tidak berani menggunakan ilmu yang dia miliki. Mamat nampaknya belum tahu jika sebenarnya justru keadaan mereka tengah dalam bahaya yang sangat besar, terutama Imam dan Desi. Keduanya sedang terancam menjadi korban tumbal pesugihan Arya Pranata, sehingga Pak Rusman pun langsung turun tangan. Mudah-mudahan apa yang aku pikirkan benar. Aku harus cepatnya menolong mereka, dan mudah-mudahan saja apa yang dikatakan Nimas tidak meleset. Jadi aku bisa menyelamatkan mereka sekaligus tanpa harus mencarinya lagi ke tempat lain, gumam Mamat yang tidak bisa tenang. Perlahan-lahan Mamat pun mulai merasakan kantuk, sehingga sesaat kemudian dia pun lelap dalam tidurnya. Mungkin karena merasa sangat lelah, sehingga dinginnya malam pun seolah tidak bisa menahannya untuk tetap terjaga. Namun di saat Mamat terbuai dalam lelapnya, tiba-tiba terdengar suara angin kencang yang menyingkap dedaunan. Lalu tidak lama kemudian, jin itu meletakkan Ari yang tengah tertidur tepat di sampingnya. "Pergilah sebelum aku berubah pikiran.
ujar jin itu yang secara langsung masuk ke dalam mimpinya Mamat. Seketika Mamat kaget dan terperanjat dari tidurnya. Namun saat dia terbangun, hanya kegelapanlah yang nampak di kedua matanya. "Apakah aku tadi mimpi?" gumam Mamat sambil duduk di atas pembaringan, dengan mata yang jelas menunjukkan rasa kantuk yang masih berat. Setelah beberapa saat dia menolehkan pandangannya ke berbagai arah dan ternyata tidak mendapati apa-apa. Lalu Mamat pun kembali melanjutkan tidurnya. Sementara itu, Pak Rusman dan Mbah Jajat yang baru saja sampai di rumahnya, mereka berdua ternyata memang sudah sangat ditunggu oleh Ambu. Dia ingin menyampaikan sesuatu pada suaminya mengenai Mamat. "Ambu tes sudah dari tadi pagi, Bah. Ambu kira Abah sudah kembali naik ke gunung," ujar Ambu yang belum lama membawakan mereka air minum. "Memangnya aya naon gitu, Ambu?" tanya Mbah Jaja terlihat serius. "Ambu melihat satu orang di antara mereka terlantar seorang diri dari kemarin. Dia ditemani seorang wanita cantik dan anaknya. Ambu sih sudah tahu dia mah bukan manusia. Dan tadi malam satu orang lagi telah diantarkan oleh jin itu, sehingga sekarang dia berdua dengan temannya. Lalu jin itu memerintahkan mereka untuk segera pulang," ujar Ambu menjelaskan. "Diantarkan? Maksud Ambu?" tanya Mbah Jajat lagi terlihat serius. Demikian pula dengan Pak Rusman. "Ambu yakin seorang anak itu sengaja dipisahkan dari temannya, dan Ambu tidak tahu apa maksud jin tersebut mengantarkan satu orang lagi dan menyuruh mereka berdua pulang," ujar Ambu menjelaskan. "Saya yakin dia itu Mamat, Bah, karena jin itu tidak akan sanggup menyentuhnya. Tapi saya perlu mencari tahu siapa yang satunya," ujar Pak Rusman yang merasa yakin. "Lalu kemana yang lainnya? Apakah Ambu tidak bisa melihatnya?" tanya Abah lagi. "Ambu tidak bisa melihatnya. Jin itu membatasi ruang di antara mereka. Sekarang Ambu sarankan cepatlah temukan kedua anak itu sebelum jin tersebut kembali berubah pikiran." "Baiklah, saya akan coba melihat menerawang mereka nanti. Apakah benar itu Mamat dan keponakan saya?" ujar Pak Rusman yang sudah merasa penasaran. "Oh, itu lebih baik, Pak, karena Bapak kan pasti kenal dengan kedua anak itu," ujar Mbah Jajat lagi. Mbah Jajat dan Ambu pun langsung mempersilakan Pak Rusman yang berniat untuk melakukan tirakat. Tidak terasa waktu pun terus berjalan. Kini waktu yang malam yang gelap sudah berangsur-angsur mulai kembali terang, menandakan bahwa sebentar lagi fajar pun akan segera tiba. Pak Rusman dan keluarga Mbah Jajat sudah terbangun di pagi itu. Ambu pun terlihat sudah sibuk di dapur mempersiapkan sarapan untuk Pak Rusman dan suaminya yang akan kembali pergi pada pagi itu. Keadaan di rumah Mbah Jajat sudah nampak kembali ramai. Nampaknya Mbah Jajat dan Pak Rusman sudah kembali bersiap untuk melanjutkan perjalanannya. Mereka terlihat kembali berbincang sambil menanti waktu subuh tiba. "Bagaimana, Pak? Apakah semalam sudah bisa melihat keadaan mereka?" tanya Mbah Jajat penasaran. "Iya, saya melihat anak saya dan saudaranya. Mereka berdua nampaknya sengaja dilepaskan," jawab Pak Rusman. "Kenapa, Pak? Apa mungkin jin itu takut pada Bapak?" tanya Mbah Jajat lagi merasa aneh. "Entahlah, saat pagi tiba nanti, kita harus segera menjemput mereka. Keduanya pasti punya informasi yang kita perlukan," ujar Pak Rusman yang terlihat sudah tidak sabar ingin segera pergi. "Saya masih belum mengerti, Pak. Kenapa jin itu tiba-tiba melepaskan mereka? Sementara kemarin saat dia menyuruh Abah pulang, dia bilang mereka semua akan dijadikan persembahan," ujar Mbah Jajat terlihat berpikir keras. "Makanya kita harus sangat teliti, Bah. Jin itu sangat pintar dalam membuat tipu daya.
sahut Pak Rusman lagi memperingatkan. Tidak terasa, kini hari pun terus berangsur terlihat lebih terang. Mbah Jajat dan Pak Rusman segera menunaikan sholat subuh. Beberapa menit kemudian, mereka berdua sudah kembali terlihat berkumpul di depan balai. Keduanya terburu-buru menghabiskan sarapannya. Mungkin karena sudah tidak sabar untuk segera naik ke gunung. Sementara itu, di dalam hutan yang dingin dan sunyi, terlihat kabut asap masih memutih membungkus hutan, sehingga butirannya berkumpul dan membentuk embun pagi, yang nampak begitu bening terlihat membasahi dedaunan. Mamat baru saja terbangun dari tidurnya. Sosok perempuan itu sengaja membangunkannya, karena dia melihat sesosok manusia tergeletak tidur di sampingnya. Kapan dia di sini? Dan bagaimana dia bisa menemukanku? Tanya Mamat yang belum berani membangunkan Ari. Aku hanya melihatnya sudah tergeletak di sampingmu saat aku kembali. Dan maaf, mungkin aku tidak bisa lagi mengantarkan kamu ke gua tersebut. Jin itu sudah menutupnya, sehingga semalam aku mencoba mencari berkeliling, tetapi tidak menemukan gua tersebut. Jawab Nimas yang merasa semuanya sudah terlambat. Lalu kenapa hanya saudaraku saja yang kembali? Bagaimana nasib teman-temanku yang lain? Tanya Mamat terlihat kembali merasa cemas. Apakah dia saudaramu? Tanya Nimas terlihat penasaran. Iya, dia ini saudaraku. Emangnya kenapa? Aku curiga, jangan-jangan bisa saja cahaya biru itu telah melindunginya karena dia masih saudaramu. Itu bisa saja. Tapi jika memang cahaya biru dari kalungku, kenapa baru sekarang dia menjaganya? Ujar Mamat nampak tidak terlalu yakin. Kamu benar, aku pun sering melihatnya. Lantas, ada apa sebenarnya ini? Apa mungkin jin itu sengaja mengembalikannya? Ujar Nimas bertanya-tanya. Kenapa kamu tidak tahu? Bukankah harusnya kamu tahu dengan semua ini? Tanya Mamat. Dia merasa harusnya Nimas tahu maksud semua kejanggalan itu, karena dia sama-sama makhluk halus. Maaf, aku tidak tahu semua itu. Sekali lagi aku katakan, aku bukan jin sakti seperti yang kamu pikirkan. Aku hanya jin biasa yang ingin menolongmu dan menuntut balas pada Arya Pranata. Jawab Nimas menjelaskan. Oh, iya, baiklah, aku minta maaf sudah menekanmu terus. Tapi apakah kamu tahu bagaimana sekarang keadaan teman-temanku yang lain? Mulai sekarang, aku sudah tidak bisa membantumu untuk menolong mereka. Mungkin mereka sudah tidak bisa diselamatkan. Sebaiknya kau segeralah minta bantuan. Jawab Nimas terlihat sedih. Dan aku yakin jin itu akan mencari satu manusia lagi sebagai persembahan. Karena saat ini dia hanya mengurung 2 orang. Seketika Mamat sangat terkejut dan dia tidak berkata-kata lagi. Kini ingatannya langsung tertuju pada bapaknya. Aku harus segera pulang minta bantuan, gumam Mamat seraya menganggukkan kepalanya. Tidak apa-apa Nimas, aku juga tahu kamu sudah membantuku sebisa mungkin. Sepertinya besok lebih baik aku segera pulang dan minta bantuan. Ujar Mamat yang nampak sudah merasa keadaan semakin darurat. Kemudian Nimas pun pergi entah kemana. Sementara Mamat langsung bangun dan menunaikan sholat subuh, berwudu dengan sisa air minum yang tadi siang diambilnya dari mata air. Beberapa menit kemudian, di saat matahari sudah menampakkan sinarnya, Mamat segera membangunkan Ari yang terlihat masih belum bergerak. Ri, bangun Ri, panggil Mamat segera membangunkannya. Ari yang samar-samar mendengar seseorang yang memanggil namanya, dia pun langsung terbangun. Perlahan dia menggerakkan badannya dan membuka mata. Loh, kenapa gua di sini? Tanya Ari yang terkejut melihat Mamat sudah berada di sampingnya. Saya juga tidak tahu, Ri, sahut Mamat. Sebenarnya apa maumu, Mat? Di mana kedua temanku? Bentak Ari lagi yang terlihat marah. Maksud kamu apa, Ri? Justru saya yang bingung. Kenapa tiba-tiba kamu ada di sini? Ujar Mamat yang juga terlihat merasa bingung. Bukankah kamu sengaja memisahkan diri agar bisa leluasa pergi meninggalkan hutan ini?
bentak Ari sambil bangkit dari duduknya. Dia mengepalkan tangannya. Kenapa kamu berpikir seperti itu, Ri? Justru kalianlah yang waktu itu tiba-tiba hilang. Saya cari kalian kesana kesini, tapi gak sampai-sampai dan gak ketemu-ketemu. Sampai akhirnya sosok perempuan itu menghalangiku karena dia bilang bahwa kamu dan Desi sudah ada dalam penguasaan makhluk jahat itu. Ujar Mamat merasa tidak terima atas tuduhan saudaranya. Alasan lu, Mat. Kalau emang ingin bebas pergi, pergilah. Gak usah pura-pura berusaha cari kami. Ujar Ari yang nampak masih emosi teringat kejadian kemarin. Maksud kamu apa? Justru saya sampai saat ini masih berusaha cari kalian, hingga terdampar di tempat ini sejak tadi malam. Kalau saya berniat buruk, mungkin saat ini saya sudah di rumah dan bersantai, tanpa memikirkan kalian lagi. Timpal Mamat yang kembali membantah tuduhan itu. Ari pun diam sejenak. Dia mencoba mengingat-ingat lagi apa yang sudah terjadi kepadanya, sambil terlihat mengucek kedua mata yang masih mengantuk. Aku tidak mengerti dengan semua ini. Kenapa jin itu tiba-tiba melepaskan aku? Atau bisa jadi Mamat memang sudah menyelamatkan aku karena aku masih saudaranya, sementara yang lain tidak dia pedulikan. Gumam Ari yang mulai berpikir lain-lain kepada saudaranya. Kenapa kamu tidak menyelamatkan Desi dan Imam? Kenapa hanya aku aja? Tanya Ari lagi terlihat ngotot. Loh, saya tidak menyelamatkanmu. Justru saya sedang mencari kalian semua. Sosok perempuan itu menemaniku sepanjang hari. Tadinya kami akan pergi ke gua tersebut karena dia tahu tempat itu. Tetapi sampai dengan tadi malam, kami masih belum bisa sampai di gua itu. Dan saya pun menghentikan perjalanan dan bermalam di sini. Saya juga tidak tahu bagaimana kamu bisa tiba-tiba tertidur di sini, ujar Mamat menjelaskan. Ari terlihat kebingungan dengan semua yang dialaminya. Dia tidak mengerti kenapa jin itu melepaskannya, sementara sebelumnya jin itu telah mengancamnya, Desi dan Imam untuk dijadikan tumbal. Sebenarnya apa sih yang tengah terjadi? Kenapa gua seperti orang bodoh? Gumam Ari yang nampak kesulitan menyimpulkan semua ini. Sudahlah Ri, sekarang sebaiknya kita pergi meminta bantuan, karena sosok perempuan itu pun sudah tidak bisa membantu kita lagi. Dia bilang jika jin tersebut memang sengaja menutup gua tersebut, sehingga dia pun tak bisa menemukannya lagi. Ujar Mamat yang bermaksud mengajak Ari untuk segera bersiap turun gunung. Jadi kita akan meninggalkan Desi dan Imam? Tanya Ari menatap Mamat dengan tatapan yang tajam. Bukan begitu Ri, justru kita akan segera minta bantuan untuk menyelamatkan mereka, karena kita tak mungkin bisa melakukannya sendiri, ujar Mamat menjelaskan. Baiklah kalau gitu, saut Ari yang terlihat mulai kembali bisa berpikir dengan tenang dan menyingkirkan praduganya pada Mamat. Akhirnya, setelah mereka selesai dengan persiapannya, keduanya mulai berjalan untuk segera menuruni Gunung Salak. Baiklah, sampai di sini dulu episode kali ini. Kita akan lanjutkan cerita pendakian Ari serta teman-temannya di Gunung Salak pada episode selanjutnya ya. Ceritanya semakin seru dan semakin membuat penasaran nih. Jadi jangan lewatkan episode selanjutnya. Maka biar tidak ketinggalan, aktifkan notifikasinya. Dan tentunya tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama sekarang harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.